Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertemuan kita pada siang ini, siang menjelang sore di mata kuliah budidaya tiram mutiara ini adalah tentang aspek bisnis budidaya lobster. Ini adalah sesuai RPS di pertemuan yang ke-12 ya, pertemuan yang ke-12. Oke. Jadi isi dari pertemuan ini adalah analisis laba rugi dari budidaya lobster air laut. Sumber pengeluaran dan sumber pendapatan dari budidaya lobster ini akan kita bahas di bagian-bagian ini. Data-data dan angka-angka yang saya tampilkan di slide ini adalah berdasarkan pengalaman saya, pengalaman kami ketika melakukan pembudidayaan lobster di tahun 2012-2013 ya. Nah, sumber pengeluaran yang bisa kami rincikan di sini ada 5. Pertama untuk pembuatan keramba jaring apung atau KJA. Kemudian untuk pembelian benih, benih lobster. Kemudian untuk biaya pakan. Terus ada biaya karyawan dan biaya lain-lain. Kemudian sumber pendapatannya ya satu-satunya berasal dari penjualan lobster hasil panen. Nah, beberapa komponen pengeluaran dan pendapatan akan kita bahas secara lebih detail. Yang pertama untuk keramba jaring apung. Untuk pembuatan satu keramba jaring apung itu membutuhkan dana sekitar 20-24 juta rupiah. Nah, ini harga, saya perkirakan harga saat ini. Satu keramba jaring apung ya, yang ini keramba jaring apung. Yang ini satu keramba jaring apung ini dia terdiri atas 4 lubang atau 4 petak. Masing-masing lubang, masing-masing petak ukurannya sekitar 3 meter kali 3 meter. Jadi luasnya adalah 9 meter persegi. Nah, untuk satu lubang dia membutuhkan sekitar 5-6 juta. Ini harga yang sekarang. Kalau yang dulu di tahun 2012-2013 kami bisa membuat satu lubang itu biayanya sekitar 1,5 sampai 2 juta atau 2-3 juta lah bersama ininya, bersama jaringnya. Jadi kalau 4 lubang, kebetulan kami dulu membuat 4 lubang. Jadi 4 lubang ini biayanya totalnya adalah kisarannya 20 sampai 24 juta rupiah. Ini keramba plus jaring plus waring dan lain sebagainya, pokok perlengkapan untuk wadah budidayanya. Kemudian untuk benih, harga benih memang tergantung dari ukuran. Kalau berdasarkan peraturan menteri yang sekarang itu, aturan pemerintah berkisar dari 5.000 sampai 10.000 per ekor atau maksimalnya 15.000 per ekor. Itu harga benih. Nah, untuk mengisi 4 lubang keramba jaring apung, kita akan membutuhkan benih sebanyak 1.080 ekor benih. Rinciannya, satu lubang itu kepadatan yang dipakai berkisar 20 sampai 30 ekor per meter persegi. Kalau di sini saya taruh 30 ekor per meter persegi. Nah, jika luas satu lubang adalah 9 meter persegi, maka jumlah benihnya 9 dikalikan 30 yaitu 270 ekor. Nah, 270 ini dikalikan 4 karena ada 4 lubang tadi, sehingga totalnya adalah 1.080 ekor. Kalau kita patok rata-rata harga benih per ekornya adalah 5.000, maka kita akan mengeluarkan biaya untuk pembelian benih sebesar 5.400.000 rupiah. Ini khusus untuk benihnya. Ini gambar benihnya yang warna putih atau dikenal yang istilah sekarang itu benih-benih lobster. Kemudian untuk pakan. Pakannya bisa menggunakan ikan rucah. Ikan rucah ini ya ikan-ikan kecil yang sering dijual di pasar. Ya, kalau bahasa orang pasar itu ikan sisa. Terus bisa menggunakan keong sawah
ya keong yang kuning atau bisa juga keong yang hitam, kemudian bisa menggunakan bulu babi. Nah, dulu kami menggunakan keong sawah, bukan yang ikan rucah atau bulu babi, karena ikan rucah harganya cukup mahal dan jarang tersedia. Nah, jika dirata-ratakan harga pakan per kilonya itu Rp10.000. Ini kalau kita beli pakan. Kalau misalnya tidak beli pakan ya berarti tidak ada harga atau biaya pakan. Oke. Ini saya taruh Rp10.000 per kilogram. Nah, jika FCR ini feed conversion ratio atau rasio konversi pakan ini sama dengan 20. Ini artinya untuk menghasilkan 1 kilogram lobster itu dibutuhkan 20 kilo pakan. Oke. Untuk menghasilkan 1 kilogram lobster dibutuhkan 20 kilo pakan, sehingga biaya pakan bisa kita hitung kalau kita membudidayanya selama 10 bulan. Ini kami taruh 10 bulan. Caranya 1080 ekor jumlah benih dikalikan 20, ini angka FCR-nya. Dikalikan 10.000 harga per kilo pakannya, dikalikan 50% SR-nya. Ini survival rate-nya atau ketahanan hidupnya 50%. Kemudian dikalikan 0,15 kilo. 0,15 ini adalah ukuran panen. Ukuran panen yang didapatkan setelah 10 bulan. Oke. Jadi totalnya adalah Rp16.200.000. Itu biaya untuk pakannya. Oke. Nah, biaya karyawan ini jika tanpa karyawan artinya budidaya sendiri, maka biaya karyawan ini Rp0 ya. Biasanya nelayan di pinggir pantai dia tidak memerlukan karyawan, dia langsung sebagai karyawan. Tapi kalau misalnya kita yang punya keramba di daerah Mataram kemudian kita suruh orang untuk menjaganya, berarti kita perlu mengeluarkan gaji karyawan selama 10 bulan. Kalau kita patok harga maksimal ini Rp2 juta per bulan, maka selama 10 bulan kita harus mengeluarkan uang sebesar Rp20 juta. Oke, di sini sudah terlihat biaya yang besar itu dari biaya karyawan dan biaya pakan. Nah, biaya tidak terduga, ya ini biaya tidak terduga ini ya seperti pemeliharaan mesin untuk perahu, terus pemeliharaan keramba atau biaya-biaya yang lain. Ini biasanya kita persiapkan 50% dari biaya pakan. Jadi kalau tadi Rp16.200.000 ya biaya tidak terduganya sekitaran Rp8.100.000. Sehingga total pengeluaran yang ada dua, total pengeluaran tanpa karyawan ini yang tidak ada karyawan dan dengan karyawan ini Rp53.700.000. Oke, kemudian yang dengan karyawan ini Rp73.700.000. Oke. Ini total pengeluaran. Kemudian untuk penjualan, nah untuk penjualan biomasa lobster yang berhasil dipanen dari 1080 ekor ini dikalikan 50%, ini jumlah survival rate-nya yang bisa hidup 50% saja, dikalikan 0,15 kg, ini 150 gram per ekornya, maka didapatkan kita akan panen sebanyak 81 kg. Ini yang berhasil dipanen dengan tingkat kelulus hidupan 50%. Jadi artinya setelah 10 bulan yang tersisa lobster itu adalah sebanyak sekitar 500 ekor, 500-an ekor. Yang 500-an ekor itu total beratnya adalah 81 kilo. Nah, kalau per kilonya harganya Rp325.000, maka yang 81 kilo ini kita akan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp26.325.000. Nah, kalau dikurangi dengan biaya pengeluaran yang 53.700 ini sama 73.700 ini, maka panen pada periode pertama ini kita belum bisa mendapatkan untung. Oke. Nah, pada panen periode kedua ini kita hilangkan biaya pembuatan kerambanya karena sudah kita keluarkan di awal. Kemudian biaya tidak terduga bisa diperkecil menjadi Rp2 juta, sehingga total pengeluaran tanpa karyawan menjadi Rp21.600.000. Nah, dari panen kedua inilah baru menghasilkan keuntungan selisih dari Rp26.325.000 dikurangi Rp21.600.000
sehingga untungnya adalah 4.725.000 rupiah ya. Ini adalah angka real yang mendekati kenyataan ya, analisis laba rugi yang mendekati faktanya. Oke. Karena biasanya orang melakukan analisis laba rugi ya dibuat dia menjadi untung, bagaimanapun caranya, yang penting analisisnya dia beruntung. Cuman saya tidak melakukan seperti itu. Ini sesuai real yang pernah kami alami dan kemungkinan faktanya akan seperti ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.